Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah yang sering dikatakan orang-orang awam dan mungkin antum sering dengar juga. Nggak apa-apa, saya ini susah. Yang penting berkah hidup saya, daripada nono si fulan tuh kaya tapi tak berkah, hidupnya susah, banyak masalah, anak-anaknya kena ini, kena itu, durhaka dan begitu seterusnya. Karena ada istilah seperti ini. Istilah ini tidak salah, karena memang seperti itu. Rizki berkah itu pasti membawa kebaikan, dan rizki yang tidak berkah itu pasti membawa keburukan. Entah dibuat masalah dalam keluarganya, entah dibuat masalah dalam pekerjaannya, entah dibuat masalah dalam rumah tangganya, entah dibuat masalah dalam kendaraannya. Akan banyak masalah kalau tidak berkah. Ya. Lah supaya rizki kita berkah, kata para ulama, yang pertama al-iman wa taqwa. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Maksudnya jauhi yang diharamkan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut kalau seandainya Allah akan mengadab dia dengan neraka. Takut. Sehingga ketika dia hendak melakukan pekerjaan dan mengambil di depannya hal-hal yang diharamkan, tak jadi. Ini enggak boleh. Ini syubhat. Ini haram. Enggak boleh diambil. Akhirnya tak jadi. Ya. Itulah dorongan takwa yang menjadikan dia tidak sembarang mencari rezeki. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin am al haram. Kata Nabi SAW, nanti akan sampai zamannya, kata Rasul, orang-orang itu sudah tidak peduli cara mengambil harta, apakah dengan cara halal ataukah dengan cara haram. Dan ini sudah terjadi hari ini, kan? Sudah terjadi. Kadang-kadang jangan cerita korupsi besar-besaran, ya kan, yang ada di pusat pemerintahan itu. Kadang kita yang di bawah-bawah saja, buat KTP nyogok juga, buat paspor nyogok juga, semua STNK apa semua. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berteriak-teriak ke atas gitu, oh dasar koruptor. Loh, antum juga korupsi juga sama, cuman bedanya mereka gede, kalau antum kecil aja sebenarnya. Bagaimana mungkin akan merubah sebuah kaum kalau kita tidak merubah budaya yang buruk itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum sampai kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Jadi iman dan takwa itu kunci utama mendapatkan rizki dan keberkahannya. Yang kedua, al-istiqamah. Istiqamah. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka mau istiqamah di atas jalan yang hak, tentu kami akan berikan kepada mereka air yang dengan air itu akan tercukupi kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, al-istighfar wa taubah. Istighfar dan juga perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan setiap kesulitannya jalan keluar, setiap kebingungannya kebahagiaan, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya ada seorang syekh yang pernah saya ceritakan kepada antum. Ada seorang syekh, dia punya muridnya itu fakir, sehingga syekh ini selalu memberikan uang. Nah, enak kan kalau punya guru kayak gitu. Udah dapat ilmu, dapat uang lagi kan. Sayang Abu Mero gak kayak gitu. Jadi akhirnya kemudian entah beberapa tahun belajar sama syekh ini, karena kefakirannya, rupanya dia harus keluar dari mulazamah dengan syekh ini karena harus membantu keluarganya. Akhirnya dia izin kepada syekh untuk cari pekerjaan dan tidak bisa lagi duduk bermulazamah bersama dia. Dia pergi entah berapa tahun, 5 atau mungkin 10 tahun dia hilang. Tiba-tiba kemudian datang menghadap syekh dengan mobil yang sangat bagus sekali. Kemudian syekh mengatakan, kamu rental di mana, katanya. Disangkanya mobil rental.
Ya. Dia mengatakan tidak, Syekh ini milik. Dan ini baru satu, di sana ada lagi katanya. Alhamdulillah saya sudah punya rumah yang bagus. Saya pun sudah bisa bersedekah dengan orang-orang fakir dan miskin. Semua keluarga saya tercukupi dan begitu seterusnya. Jadi Syekh ini penasaran bagaimana orang sepertimu yang tidak punya skill pendidikan tinggi bisa menjadi orang kaya. Sini kamu ceritakan kepada aku perjalanan hidupmu katanya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah wa Syekh, ketika aku lagi sulit dan susah mencari pekerjaan, setiap malam aku membaca istighfar 10.000 katanya. 10.000 kali. Antum kalau astagfirullah, enggak sariawan itu kan ya. 10.000 kali dia baca setiap malam. Saya tidak tidur, saya istighfar terus. Mau siang mau malam, mau siang mau malam. Sekarang kama tara ya Syekh, sebagaimana engkau lihat, aku sudah kaya gara-gara istighfar. Ma'asyiral muslimin, walaupun tidak ada cerita seperti ini, kita yakin bahwa ketika Nabi SAW mengatakan man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cukup perkataan Rasul itu bagi kita yakin selesai, walaupun tanpa ada contoh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tabkir fi talabi ar-rizqi. Berpagi-pagi lihat orang-orang kafir itu terkadang jam 3 dah bangun dia. Jam 3 bangun. Mereka sudah mempersiapkan segalanya, barang-barang yang akan dijual, barang-barang yang akan dipersiapkan untuk dijual belikan. Tetapi lihat, walaupun mereka kafir tidak sholat subuh, tapi Allah berikan rezeki kepada mereka kan. Harusnya yang seperti itu kita orang Islam, ya, karena kita yakin bahwa waktu yang sangat berkah itu pagi hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Makanya kenapa kemudian sebenarnya tidur setelah subuh tidak ada hukumnya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan makruh, tapi tidak ada dalilnya. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang membiasakan tidur setelah subuh itu luput kebaikan besar, di mana berkahnya akan dicabut dari dirinya, keluarganya, usahanya dan kehidupannya. Jadi kalau ingin dapat rezeki pagi-pagi, disitulah waktunya kita ini bergerak, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rizki kita dilancarkan dan yang penting halal dan berkah. Kemudian yang nomor 5, ijtinabul ma'asi. Jauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan, innar rajul la yahrumu ar-rizqu atau la yuhramur rizqu bidzambi yusibu. Seseorang itu terkadang diharamkan rizki padanya karena dosa yang menimpanya. Ya, zahirnya dia kaya, tapi kekayaannya tidak ada keberkahan sama sekali. Mungkin dia bekerja di tempat-tempat riba, nampak rumahnya bagus, kendaraannya bagus, gajinya bagus, bajunya bagus, semuanya serba bagus lah. Tapi karena hasilnya dari riba, gak akan berkah hidupnya, gak akan berkah. Lihatlah orang-orang seperti itu. Antum kan hanya lihat dohirnya saja, punya mobil, punya rumah, punya ini. Wallahi mereka tidak pernah bahagia dengan kehidupan mereka. Tidak, karena tidak ada keberkahan. Macam mana rumah yang tidak ada berkah, ada kebahagiaan di situ? Rumah yang bahagia itu kalau penuh dengan berkah. Walaupun mungkin gaji kita tidak sebesar mereka, tapi ketika gaji kecil ini penuh dengan berkah, maka disitulah letak kebahagiaannya. Dia pun bisa menyekolahkan anaknya, dan anaknya jadi, maksudnya bukan jadi memiliki titel, tidak, boleh jadi anaknya semua baik-baik, soleh dan soleha, nurut sama orang tuanya, tidak membuat masalah, tidak pernah melawan, tidak pernah durhaka, dan begitu seterusnya. Sementara mereka, anaknya kena narkoba, anaknya trek-trekan di jalan, masuklah keluar masuk penjara, macam-macam kita lihat itu, durhaka kepada orang tuanya. Lah ini berkahnya di mana kalau punya keluarga seperti ini?
Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka yang kelima, jauhi maksiat. Kemudian yang keenam, ini yang penting, sidqut tawakkul ala Allah. Banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yarzuqut tayr, yaghdu himasan wa taruhu bitaran," kata Rasul. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, betul-betul tawakal menyandarkan hati kepada Allah, maka kalian akan diberikan rizki seperti burung keluar sangkarnya lapar, meninggalkan anak-anaknya, tapi pulang sudah kenyang dan bisa memberikan anak-anak mereka. Kalau burung tidak punya akal, hanya mengandalkan insting, tapi Allah sudah arahkan lo rizkimu di sana, dia pun terbang ke sana, kemudian pulang sudah mendapatkan rizkinya. Lo kita punya akal, kita punya akal kita banyak. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dengan cara ini, dengan cara itu. Tidak bisa jualan ini, jualan itu. Tidak bisa bekerja ini, bekerja itu. Banyak akal manusia itu. Cuman karena kurang tawakal, akhirnya was-was, setan pula datang. Jadilah dia pemalas, berakhir kemudian banyak melakukan maksiat dengan cara culas mencari rezekinya. Maka sidqut tawakkul. Jadi tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tawakal? Begini ikhwan. Kita harus yakin Allah itu sudah membagi rizkinya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah itu sudah membagi rizkinya sesuai dengan kehendaknya. Dan kita harus yakin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan ketika Allah menciptakan pena, di situ Allah sudah mengatakan, dan dicatatnya rizki semua makhluk-makhluknya termasuk kita. Ditambah-tambah ketika kita berada di rahim ibu kita, datang malaikat, dicatat juga rizkinya di situ. Kemudian pertanyaan pun muncul, bayi yang masih janin dalam perut ibu kita. Antum ketika di perut ibu antum itu masih janin, belum pun keluar dari perut ibu. Kok kita bisa hidup di situ? Siapa yang ngasih makan? Padahal orang-orang yang di luar dia tidak bisa masuk menolongnya, memberikan minum, makanan, tidak bisa. Macam mana caranya orang-orang luar itu? Apa kemudian ada resletingnya nih orang hamil tuh, dan dikasih ditutup lagi? Mana ada. Tidak ada orang luar yang bisa menembusnya kan, ngasih rizki, ngasih makan, ngasih minum, ngasih apa kan. Tapi kenapa dia bisa hidup 9 bulan lamanya? Allah yang kasih hidup, Allah yang kasih rizki. Kemudian setelah dia keluar, dia belum ada tenaga, instingnya tahu bahwa rizkinya ada di tete ibunya. Dia bisa selama 2 tahun. Kemudian jadilah kita-kita ini. Lah kalau kita berpikir bahwa dalam kondisi lemah saja, dalam perut ibu kita tidak bisa apa-apa, bahkan melihat pun tidak, hanya bisa mendengar saja, rizkinya sudah ditanggung. Lah kita sudah besar, kenapa kemudian masih mengeluh soal rizki, takut akan rizki? Kalau kita yakin itu semua, timbul tawakal kita ya kawan. Wah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita, karena rizki itu kan ada 2 macam juga. Ada rizki yang datang sendiri, ada rizki yang dicari. Ada rizki yang datang sendiri, ada rizki yang dicari. Sehingga ada 2 orang bersahabat, bersaudara, kakak beradik. Sebutkan oleh Syekh Al-Khamis hafizahullah ta'ala, Utsman Khamis ini, dia menceritakan tentang kisah 2 orang bersaudara ya. Yang satu pemalas, yang satu rajin bekerja. Yang pemalas ini dikasih makan sama saudaranya yang rajin kerja, itu kakaknya. Akhirnya lambat laun kakaknya ini melihat adanya pemalas, marahlah. Kemudian dikatakan, kok kalau tidak kerja kok gak makan, kata. Kemudian dia mengatakan, kata siapa? Rizki kan di tangan Allah, kata. Kata kakaknya, mana ada, katanya. Kalau kau tak kerja kau tak makan, katanya. Akhirnya kemudian sambil maki-maki, kakaknya pergi. Udahlah, aku mau cari kerja. Kau cari kerja sana sendiri, cari makan sendiri, katanya. Kakaknya ini berjalan, di tengah jalan, kemudian dia melewati sebuah pohon yang banyak buahnya. Jatuhlah buah-buahan itu, ada 2 buah jatuh, kemudian diambil. Kita tidak cerita hukum luqatah ya. Hukum luqatah itu hukum
menemukan buah di jalan, mau diambil atau tidak, itu cerita fikih. Saya nggak akan cerita di situnya. Tapi kemudian diambillah dua buah itu. Terpikir adiknya, ya, sen juga dia katanya. Balik lagi dia. Kemudian sampai di rumah dilemparlah mangga. Ini untukmu katanya. Apa kata adiknya? Sudah ku bilang, rizki itu tak perlu dicari katanya. Aku udah dapat mangga katanya. Kata subhanallah. Artinya ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wajalla, ada rizki itu yang tanpa dicari datang sendiri. Buktinya kemarin waktu terjadi wabah corona, orang semua di WA, di grup, di apa, cerita ngeluh macam-macam rizki. 2 tahun keluar rumah gemuk-gemuk semuanya. Kenapa satu sisi ngeluh soal pekerjaan, sisi lain kok badannya gemuk-gemuk? Artinya ada rizki itu yang tidak perlu dicari, datang sendiri rizki itu. Ya. Tapi ada juga rizki harus dicari. Ya, seperti kakaknya ini nyari kan begitu, yang satunya tak nyari kan begitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kalau kita jujur dalam tawakal itu, maka Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang nomor 7, kalau kita punya rizki berangkat haji dan umrah. Karena Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqrah. Kerjakan haji dan umrah, karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Kadang ada orang kaya pengen haji, mikir, aduh, kalau haji biaya sekian, kalau saya buka cabang buat usaha sekian, nggak jadilah nanti hajinya, buka cabang dulu. Dia berpikir bahwa kalau kita haji modalnya habis, nggak bisa buka cabang dia. Nabi yang mengatakan nanti diganti, karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Kemudian yang nomor 8, al-infaq fi sabilillah. Jelas infak, jelas. Kalau infak itu yakin. Sudah banyak kisah-kisah, bukan dari para ulama, kisah-kisah orang awam pun banyak kok. Ya, saya ini sering mendengar, alhamdulillah Ustaz, mungkin karena saya banyak infak, badan saya sehat. Ya, itu si anu juga tuh, mungkin gara-gara infak itu, masya Allah katanya, rizkinya lancar. Itu saya sering mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Ya, karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak mungkin berkurang. Ya. Kemudian yang nomor 9, silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, dipanjangkan usianya, perbanyak silaturahim. Kemudian yang nomor 10, ikramud du'afa wal ihsan ilaihim. Muliakan orang-orang lemah, berbuat baik kepada kalian, berbuat baik kepada mereka. Karena Rasul yang mengatakan, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum. Ingat, kalian ditolong dan kalian diberikan rezeki itu karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Kalau seandainya Allah takdirkan antum kaya, ya, kemudian di depan rumah antum itu mungkin ada ruli, orang-orang miskin yang kerjaannya serabutan, kadang ada kerja, kadang enggak gitu kan. Antum harus bersyukur ada mereka. Ya, kesempatan antum mempertahankan rizki kekayaan antum dengan cara apa? Bantu mereka. Sebab karena mereka lah kita kaya. Karena hadisnya mengatakan seperti itu. Hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum. Tidakkah kalian ditolong dan diberikan rizki karena orang lemah di antara kalian? Antum kaya, ada pembantu miskin, sayangi pembantu itu. Boleh jadi dengan adanya pembantu miskin, selain kita kasih gaji, kita kasih sedekah, kekayaan kita nambah. Itu maksudnya. Ya, ini enggak malah diusir, ya, malah kemudian dijauhi dan begitu seterusnya. Ini alamat kefakiran dia. Kemudian yang nomor 11, ad-doa. Bismillahirrazzaq. Inilah pembahasan kita. Berdoa dengan memperbanyak menyebut kalimat ar-razzaq. Jadi kalau antum ingin rizki, perbanyak kalimat ini sebut, ya Razzaq urzukni, ya Razik urzukni. Nah begitu. Ya, jadi sebut sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebut nama Ar-Razzaq ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lah di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang nama Allah Ar-Razzaq ini luar biasa. Luar biasa. Karena kalau kita ini beriman betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq itu ikhwan, ada hikmah imaniyah. Pengaruh keimanan pada badan kita kalau kita betul-betul memahami kalimat Ar-Razzaq itu. Apa pengaruh imannya? Pertama, yakin bahwa rizki itu di tangan Allah. Karena Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha berikan rizki. Dan selain Allah tidak mungkin mampu memberikan rizki. Maka kita yakin bahwa rizki itu di tangan Allah. Kalau sudah tahu rizki di tangan Allah, minta rizki kepada yang ada di tangannya. Jangan minta kepada selain Allah. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah. Selain Allah itu tidak mungkin memberikan rizki kepada kita. Minta kepada Allah. Ini yang pertama. Wallah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena terkadang Allah memberikan rizki itu tanpa batas. Kemudian yang kedua, ketika kita memahami dan meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq, maka membuahkan sidqut tawakkul ala Allah. Kejujuran tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin rizki kita sudah dicatat, rizki kita sudah dibagi-bagi. Tidak mungkin malaikat yang mengantar rizki kepada kita salah alamat. Tidak mungkin juga kemudian rizki itu tidak diberikan kecuali sudah disempurnakan sebelum wafat. Sehingga kalau itu keyakinannya, maka tenanglah hidup kita. Kemudian yang ketiga, ilmu. Kalau kita tahu Allah itu Ar-Razzaq, zat yang memberikan rizki, maka tumbuh pengetahuan bahwa di antara sebab nikmat dan dawamnya nikmat yang berupa rizki itu adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala muraqabatillah inda talabi rizki. Ketika kita yakin bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi rizki, lahirlah sifat muraqabah. Ketika kita ini sedang bekerja mencari rizki, entah sebagai penjual di pasar, pegawai di kantor, ataupun pengendara di jalan dan begitu seterusnya, ketika kita yakin Allah satu-satunya pemberikan rizki, maka lahir bahwa kita akan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sedang diawasi. Bagaimana cara mengambil rizki kita itu? Yakin gak dengan Allah? Sehingga dia mencari betul-betul yang halal dan meninggalkan yang haram. Kemudian yang nomor 5, al-yaqinu billah. Keyakinan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk as-siqatu billah, bukan hanya yakin, percaya kepada Allah bahwa tidak mungkin, tidak pasti hamba Allah itu akan diberikan rizki. Wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allah rizquha. Tidak mungkin binatang yang melata yang ada di permukaan bumi itu kecuali sudah ditakdirkan rizkinya masing-masing. Dari sini juga kita dituntut al-izzu wa ta'affuf amma fi aidin nas. Kita diperintah dengan kalimat Ar-Razzaq, nama Allah Ar-Razzaq itu, supaya kita al-izzah, punya kehormatan, punya kemuliaan. Jangan pernah menjadi peminta-minta. Kita punya kemuliaan, gak boleh jadi peminta-minta. Ngapain Anda minta-minta? Rizki itu sudah di tangan Anda ya. Tetapi karena syaitan dan hawa nafsu, dia jadikan meminta-minta itu menjadi pekerjaan dia, kan begitu. Sebenarnya kalau dia kemudian mau mencari rizki yang halal itu, rizki yang halal lebih banyak dibandingkan rizki yang haram. Rizki yang halal lebih banyak dibandingkan rizki yang haram. Kenapa kemudian harus mencari seperti itu dengan cara merampok, maling dan begitu seterusnya? Maka kita harus punya izzah dan juga menjaga kehormatan. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, satu hari dia kan susah hidupnya, miskin. Abu Sa'id Al-Khudri itu awal-awalnya saking miskinnya 3 hari tak makan sampai lemes. Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, datanglah kepada Nabi. Boleh jadi Nabi SAW memberikan sesuatu kepada kita dari makanan." Demi Allah, Nabi itu kalau diminta pantang tidak memberi, kata istrinya. Dikompori suaminya dan mengatakan, banyak orang sudah datang kepada Nabi, datanglah ke sana, kalau tidak kita nggak makan, katanya.
Tapi Abu Sa'id Al-Khudri tidak mau datang. Tapi karena melihat keluarganya juga kelaparan, gak ada yang dimakan, terpaksalah dia harus datang meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Berangkat dari rumahnya menuju rumah Nabi. Rupanya dicari rumahnya tak ada. Nabi ada di Masjid Nabawi. Kemudian dia mengarah ke masjid. Rupanya ketika sampai di pintu masjid, Rasul sedang berkhutbah. Salah satu isinya adalah man yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan, Allah akan jaga kehormatannya. Wa man yastaghni, siapa yang merasa cukup kepada Allah, Allah akan berikan kekayaan kepadanya. Tak jadi dia minta. Karena Rasulullah berkhutbahnya seperti itu. Kan itu. Kena laku ini kata. Siapa yang menjaga diri, tidak meminta-minta, Allah kasih kehormatan. Siapa yang merasa cukup, Allah kasih kekayaan. Balik dia. Dan bersumpah demi Allah, aku tidak akan meminta lagi setelah ini. Setelah kejadian ini, Abu Sa'id Al-Khudri dibentangkan rizkinya, mau jadi orang paling kaya di kota Madinah karena menghindari meminta-minta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah pentingnya jangan sampai kita ini asyakwa, mengeluh. Karena ini penyakit yang justru membawa kefakiran tuh. Coba lihat, banyak di antara saudara kita itu kalau mereka tidak punya iman, kurang takwanya, kurang ilmunya, ketika kemudian dilanda kefakiran dan kemiskinan, susahnya ekonomi dan begitu seterusnya, apa yang mereka lakukan? Tasakhut. Kemudian menjadikan seolah-olah bencana ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan bencana bagi dia. Padahal Allah sedang menguji dia kan dengan kefakiran itu, tapi dia kemudian suudzon kepada Allah seolah-olah Allah sedang menurunkan azab kepada dia. Dari situ kemudian muncul kalimat, kalau Allah berikan kekayaan, dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Kalau dia diberikan kemiskinan, dia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Dari mana kalimat ini? Ya. Kenapa kalau kemudian kaya dia mengatakan Rabbi akraman, ketika kalau dia miskin Rabbi ahanan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bukan itu. Karena Allah tidak pernah memuliakan pemilik harta, sebagaimana Allah tidak pernah menghinakan kepada orang yang tidak punya harta. Karena kemuliaan itu hanya ada di takwa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini juga setelah kemudian antum bisa baca sendiri, ya Syekh di sini menyebutkan banyak sekali dalil tentang nama Allah Ar-Razzaq. Kemudian di halaman ke mana? Ke 169-nya. Ini kan antum baca sendiri dalil-dalilnya banyak sekali. Beliau mengatakan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama rizki yang umum, yang mencakup orang yang baik dan orang yang jelek, orang mukmin dan orang kafir. Yang pertama dan yang terakhir. Apa itu? Rizki badan. Yang saya sebutkan di mukadimah tadi. Rizki badan. Antum diberikan kekayaan, dengan kekayaan bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, bisa punya tanah, bisa punya pekerjaan, bisa punya PT, jadi RT, RW, lurah, sampai kepada jadi wali kota, bupati, sampai menteri, sampai presiden. Ini hanya rizki umum, tidak ada kemuliaannya sama sekali. Anda jadi menteri, Anda tidak jadi menteri, tidak ada masalah. Anda kaya, Anda miskin, tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang namanya kekayaan, kedudukan dan pangkat itu berserikat. Kalau Anda kaya, Qarun juga kaya, lebih kaya lagi daripada Anda. Ya. Kalau Anda berkuasa hanya sebatas di Indonesia, Namrud satu dunia. Lalu apa yang dibanggakan? Bahkan bukan hanya sebatas itu, Anda berserikat dengan binatang. Anda makan, binatang pun juga makan. Anda minum, binatang pun juga minum. Anda punya rumah, binatang pun punya rumah. Apa bedanya Anda dengan binatang?